Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, sepanjang hidup insya Allah kita berusaha melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal lainnya. Kita ingin menjadi insan yang selamat di dunia dan selamat juga di akhirat kelak. Di sisi lain, penting dan perlu bagi kita untuk berhati-hati dalam meniti karir sebagai hamba Allah. Bisa jadi di tengah upaya kita mempersembahkan apa yang bisa kita lakukan, ternyata ada hal-hal yang bisa merusak amal tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tukhbitul a'mal, al-ishtighali bi'uyubil khalqi, wa qaswatul qalbi, wa hubbud dunya, wa qillatul haya, wa tulul amal, wa zalimun la yantahi." Ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala amal perbuatan, yaitu sibuk mencari aib orang lain, keras hati, cinta dunia, sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan perbuatan zalim yang tidak ada hentinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dari hadis ini kita belajar untuk menjauhi 6 perkara yang bisa membatalkan pahala ibadah kita. Yang pertama, sibuk mencari aib orang lain. Ketika kita sibuk dengan aib saudara kita, padahal dari kita masih dan terlalu banyak kekurangan di sana sini. Keadaan demikian mengakibatkan gugur dan hilangnya pahala yang sudah kita kumpulkan dari serangkaian ibadah yang kita tunaikan. Setiap hari kita dijejali aib orang lain lewat berbagai sarana, bisa melalui televisi dan media sosial, yang semuanya itu jika kita tidak pandai-pandai memfilter, membuat hal yang tabu dianggap lumrah, hal yang vulgar dianggap biasa-biasa saja, hal yang memalukan dianggap bukan sesuatu yang memalukan. Beruntunglah seseorang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia berusaha memperbaiki kekurangan dirinya. Tuba liman syugulahu aibahu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Zunnun pernah berkata, "Man nazara fi uyubin nas amiya an uyubin nafsih." Siapa yang membuka mata untuk aib orang lain, kemungkinan dia akan menutup mata untuk aibnya sendiri. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang kedua, hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tertutup oleh kabut kesombongan, tidak mau menerima kebenaran sehingga merasa sebagai yang paling benar. Ketahuilah, hati adalah raja dari kerajaan manusia. Anak buahnya adalah anggota badan yang melekat pada diri kita. Jika hati sebagai sosok pemimpin adalah hati yang lembut, penuh kasih sayang, akan menjadikan anak buahnya atau anggota tubuhnya sama seperti pemimpinnya. Namun, jika hatinya keras, membatu dan membeku, dapat dipastikan anggota tubuhnya merasakan hal yang sama. Matanya, mata yang melihat kebencian, telinganya, telinga yang mendengar kekisruhan, tangannya, tangan yang menggenggam permusuhan, kakinya, kaki yang melangkah kepada keburukan. Demikian pula dengan anggota tubuh yang lain. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang ketiga, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia bisa berarti cinta tahta, harta, kedudukan, pujian, dan jabatan. Cinta kepada dunia bukan hal yang salah, sepanjang kita jadikan dunia sebagai alat bukan tujuan. Dunia sebagai alat untuk mengantarkan kita menuju kehidupan alam akhir yang abadi.
Seseorang yang mengerti dan memahami hakikat dunia tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan, karena dia sadar bahwa akhirat adalah program jangka panjangnya. Sementara dunia hanya sementara dan akan sirna. Terlalu besar resiko yang akan kita tanggung jika kita menukar kehidupan akhirat yang abadi itu dengan dunia yang hanya sebentar saja. Bagi seseorang yang terlalu cinta dunia, dia akan berusaha mati-matian melakukan apa saja untuk dunianya. Tidak peduli soal baik dan buruk. Baginya, yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya dunia. Jika hal ini terjadi, maka bisa membatalkan pahala kebaikannya. Cinta dunia yang berlebihan akan membentuk pola kerakusan dan ketamakan sampai menghalalkan segala cara yang pada gilirannya merusak amal yang sudah kita kerjakan. Demi cinta dunia, bisa saja kita menjilat ke atas, menindas yang di bawah, sikut kanan, sikut kiri. Tidak peduli kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Karenanya, cinta kepada dunia secara berlebihan dapat merusak amal ibadah kita. Malik bin Dinar pernah berkata, sungguh bila badan sakit, maka makan, minum, tidur, dan istirahat menjadi tidak nyaman baginya. Demikian juga dengan hati. Apabila sudah terpaut dengan cinta dunia, maka untayan nasihat menjadi tidak nyaman untuknya. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang keempat, sedikit rasa malu. Rasa malu harus menjadi budaya dalam kehidupan kita. Di masa sekarang, budaya malu telah mengalami pengikisan sampai menjadi setipis kulit ari. Tidak sedikit manusia yang tanpa rasa malu menyatakan hidup satu atap dengan pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Bahkan ada yang menyatakan tanpa rasa malu bahwa dirinya memiliki sekian anak dari hasil hubungan gelap. Coba bayangkan apa yang akan terjadi di masa-masa akan datang jika kita tidak memiliki atau menanamkan rasa malu sejak dini kepada diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Malu bagian yang tak terpisahkan dari iman. Malu itu adalah menahan jiwa dari hal-hal yang tidak semestinya, sebagai bentuk malu kepada Allah dan bentuk pengharapan terhadap apa yang ada di sisinya. Rasa malu adalah sifat mulia yang membawa kita menuju keluhuran akhlak dan amal berkualitas, serta menghalangi kita dalam melakukan akhlak yang tercela. Hilangnya rasa malu akan mengantarkan seseorang dalam jurang kemaksiatan, tidak peduli kepada celaan dan hinaan dari lingkungannya, hingga pada akhirnya ia melakukan perbuatan tercela secara terang-terangan. Orang yang tidak memiliki sifat malu kepada Allah dan sesamanya tidak akan takut melakukan perbuatan jahat. Karenanya, tidak memiliki sifat malu merupakan perbuatan menyimpang dari fitrah manusia. Yang kelima, panjang angan-angan. Silahkan menggantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, tapi kaki harus tetap berpijak di bumi, berpijak pada realitas. Jika tidak demikian, kita akan menjadi penghayal kelas berat, pemimpi di siang bolong, yang hidupnya hanya berisi jikalau, seumpama, andai kata, seandainya, dan semisalnya. Ikhwan fillah dimanapun berada. Yang keenam, perbuatan zalim. Zalim memiliki makna kegelapan. Kita terlahir di muka bumi dalam keadaan putih bersih tanpa cacat dan noda, namun bisa berubah menjadi lusuh dan kotor jika kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan zalim kepada sesama. Setiap orang yang berbuat zalim pasti akan menerima balasan akibat kezalimannya.
dengannya. Jangan sampai kita menjalin persahabatan dengan orang-orang yang suka melakukan kezaliman, apalagi menjadi pelaku pembuat kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yumli lizzalimi fa iza akhadhahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika iza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim dan tidak melepaskannya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika mengazab penduduk satu kampung yang zalim. Sungguh siksaannya itu sangat menyakitkan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fillah dimanapun berada, inilah 6 perkara berbahaya yang bisa membatalkan pahala dari kebaikan yang kita kerjakan. Hindari dan jauhi, obati dan sadari. Jangan biarkan amal-amal kita batal karena 6 perkara di atas. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari keburukan dan memberikan kekuatan untuk berkutat di atas kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.